kelompok yang bersangkutan terkait dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Di sini kami berdiri atas beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Al-Ayu Syafira, saya sendiri, Bunga Putri Dewi, dan Latifah. Jadi di sini kami dari departemen yang berbeda. Kami dari departemen Fakultas Ilmu Pendidikan dan juga dari Fakultas Ilmu Keolahragaan. Di sini kami akan mewawancarai terkait dengan yang akan kami tanyakan mengenai pada RPS ini, pada pertemuan ketiga, di mana di dalamnya ada membahas terkait dengan identitas nasional. Di sini kami sudah mewawancarai salah satu anggota dari sosial politik Universitas Negeri Padang, Mutia Judiah. Di sini kami sudah bersama dengan beliau yang bersangkutan, dan kami akan menanyakan terkait dengan identitas nasional, terkait dengan kenapa kami memilih dan juga menetapkan identitas nasional pada materi ini, dan kami wawancara dan kami berkembang itu menjadi hal yang jauh lebih luas dan konteksnya adalah umum. Itu sudah dijabarkan di awal, dan juga terkait dengan identitas nasional itu merupakan suatu gambaran di mana hal yang paling melekat dan menjadi ciri khas pembeda antara satu dengan yang lainnya ini tidak akan pernah bisa terlepas bagaimanapun itu. Selagi Anda masih berada di satu kultur dan satu posisi yang sama dan satu identitas yang sama, itu tidak akan pernah bisa terlepas. Dengan siapa Anda, dengan siapa nama Anda, itu akan sama halnya dengan sesuatu hal yang tidak akan pernah bisa terlepas daripada apapun itu alasannya. Atau yang pertama, sekalipun kita sudah berbeda pada kewarganegaraan, tapi pada nyatanya adalah identitas itu akan sama dan akan teringat terus. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah secara sederhana kita ketahui identitas nasional itu di mana suatu karakter yang dimiliki, suatu ciri khas yang dimiliki, yang dominan itu adalah pembeda. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah tumpang tindih dari permasalahan itu akan tampak ketika identitas kita juga bisa menjadi hal yang terbuka di sana. Daripada hal itu Tia tadi mengenai tentang identitas nasional, tujuan kami memilih dan juga secara sederhana yang dapat kita ketahui dengan kasar dan poin-poin besarnya tentang identitas nasional itu sendiri. Ya, itu dia penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Kita akan masuk kepada sesi wawancaranya. Bagaimana pendapat saudari terkait menyimpangnya makna identitas nasional dalam ruang personal masing-masing individu masyarakat Indonesia? Baik, kalau menurut pendapat saya ya, kenapa identitas nasional itu banyak yang menyimpang sekarang ini dari berbagai lapisan masyarakat. Karena itu kembali lagi ke pribadi kita masing-masing sebagai warga negara. Banyak saya lihat sekarang tuh warga negara tuh yang kurang sadar gitu akan statusnya sebagai warga negara. Dia cuma mau kewajibannya, dia cuma mau haknya itu didapatkan, tapi kewajibannya jarang mereka buat gitu, mereka lakukan. Padahal sebagai warga negara yang baik dan benar dan menjunjung tinggi nilai-nilai norma masyarakat, kita tuh harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kita sebagai seorang warga negara supaya identitas kita sebagai warga negara itu seimbang. Selanjutnya kalau menurut saya pribadi, kita era sekarang tuh, masyarakat sekarang tuh banyak yang sudah tergerus oleh globalisasi. Makanya banyak dari kita tuh yang kayak kurang sadar akan identitas kita sebagai warga negara. Terus kita tuh kayak melihat budaya luar tuh lebih keren daripada budaya kita. Padahal kalau kita sadar akan identitas diri kita, sebenarnya kita tuh juga keren gitu. Tapi entah kenapa di zaman sekarang tuh banyak dari globalisasi, media sosial tuh yang memperlihatkan kalau budaya luar tuh lebih keren daripada budaya kita. Padahal sama saja kalau menurut saya. Itu ya dari perspektif saya pribadi. Baiklah, terima kasih atas pendapat yang telah saudari berikan. Mungkin dari Bunga ada yang ingin bertanya. Oke, terkait dengan identitas nasional, kira-kira bagaimana pandangan saudara yang berkaitan pada era di mana kita membahas dari perspektif mahasiswa? Melihat kita banyak berkurang akan kesadaran. Yang pertama itu tadi highlightnya, dan yang kedua adalah makna identitas nasional sendiri untuk saudara, melihat dari anak muda yang makin hari makin tak karuan soal identitas nasional, soal bagaimana identitas itu kan bagaimana dirinya dan bagaimana mengadaptasikan dirinya terhadap makna yang ada. Jadi dari saudara bagaimana kira-kira makna dan juga secara eksplisit terkait dengan identitas nasional?
baik. Kalau menurut saya ya, literatur yang saya baca, saya lupa di buku mana. Sebenarnya identitas nasional kita itu tak serumit yang orang-orang bayangkan dan tak susah orang-orang bayangkan. Identitas nasional kita tuh ada pada 5 butir Pancasila. Udah cukup itu aja identitas nasional kita tuh. Sebenarnya kalau kita memahami makna dari Pancasila, kita tuh sudah bisa menjadi warga negara baik dan benar. Tapi entah kenapa di era sekarang tuh banyak dari anak muda, khususnya mahasiswa tuh yang kurang peduli terhadap kewarganegaraan, terhadap Pancasila, bahkan terhadap politik sendiri, karena mereka menganggap politik itu ribet, politik itu kotor. Pokoknya tentang pemerintahan politik tuh mereka tuh udah kayak malas untuk membahasnya. Padahal kalau kita kaji, kita tuh bisa menjadi mahasiswa yang kritis, mahasiswa yang bisa, pokoknya bisa menjadi warga negara Indonesia yang itulah, yang ulet, yang pandai gitu. Tapi entah kenapa di zaman sekarang itu karena mungkin dari pemerintahnya sendiri ya, kayak yang tidak pro kepada rakyat, atau karena banyak ketidakadilan, makanya banyak dari masyarakat sekarang tuh yang kayak kurang terlalu peduli terhadap politik ataupun terhadap identitas nasional lah, karena mereka tuh udah kecewa gitu dengan sistem yang dibuat sama pemerintah itu sendiri. Jadi maka dari itu kan tadi saya bilang identitas nasional kita itu Pancasila. Terus makanya di kurikulum sekarang, kurikulum kurikulum mereka tuh pelajaran pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan itu dipisah. Karena tujuannya pendidikan Pancasila tuh supaya kita tuh lebih kenal siapa sih kita ini sebagai warga Indonesia, apa sih tujuan kita menjadi warga negara Indonesia, apa sih nilai kita di mata dunia. Tapi kalau kita belajar pendidikan kewarganegaraan itu mempelajari tentang hak, tentang kewajiban apa kita sebagai warga negara, hak apa yang kita lakukan sebagai warga negara, kewajiban apa yang kita dapatkan sebagai warga negara. Tetapi kalau kita mempelajari tentang pendidikan Pancasila itu kembali ke nilai-nilai kita sebagai warga negara Indonesia. Itu atas jawaban yang dipaparkan oleh saudari Mutia Julia, dan pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan teman kita mahasiswa yang akan menyampaikan apa sih keluh kesahnya dan pertanyaannya. Baiklah Kak, saya akan bertanya apa hambatan dan tantangan saat ini untuk mempertahankan identitas nasional. Oke. Menurut literatur yang saya baca ya, tantangan dan hambatan kita di era sekarang dalam menghadapi identitas nasional itu cuma satu, yaitu tadi perkembangan zaman yang maju, globalisasi, era digital itu kan banyak tuh yang masuk ke, misalnya sekarang kan zamannya itu tidak sih orang main sosial media itu kan banyak yang masuk kan. Jadi kalau kita sebagai warga negara yang bijak, kita pastilah memfilter mana yang baik untuk kita, mana yang tidak. Tapi entah kenapa orang sekarang tuh melihat segala sesuatu itu secara entah kenapa semuanya itu benar gitu. Padahal kalau kita lebih kritis lagi, itu semua tuh ada mudarat, ada yang benar, ada yang tidaknya gitu. Jadi kita, itulah salah satu tantangan kita sebagai warga negara dan mahasiswa ya, terkait identitas nasional sekarang tuh. Karena tadinya karena maraknya itu banyaknya konten dari media sosial yang tidak benar, ada yang benar, ada yang tidak, dan ada kadang berita hoax gitu. Kalau menurut saya itu tantangannya dari media sosial itu sendiri gitu. Sekiranya itu 3 pertanyaan yang kami lemparkan dari kelompok sesi kelas 627, salah satu personil dari sesi kelas 627 di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan bersama dengan anggota dari sosial politik UNP Mutia Julia. Itu dia terkait dengan wawancara kami pada hari ini. Sekiranya itu saja. Terima kasih kepada narasumber Mutia. Persoalan ini sudah satu persatu dikupas dan dibahas. Sekian dari kami kelompok di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum